Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Hadrotul muhtaramin, para alim, para masyayikh, para habaib, para santri, lelaki atau perempuan, para hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah ajma'in. Tidak ketinggalan Salahul Ma'had Bapak Kiai Khairul Anam dan juga para alumni dari Pondok Sarang. Saya berikan semua Hafizakumullah wa'akum al-jina'i. Pada sore atau siang ini kita dipertemukan Allah SWT dalam rangka tasyakur ala nihayati sanati dirasah akhir tahun pelajaran di madrasah Darul Ulum Bangkalan ini. Alhamdulillah, pendidikan agama adalah sesuatu yang harus kita hidupkan bersama, kita banggakan, kita dukung bersama. Baik itu pendidikan agama berupa lembaganya berupa pondok pesantren ataupun sekolahan atau madrasah. Apalagi pendidikan agama itu pendidikan yang menurut aswaja dan mengikuti thariqah atau mazhab ahli sunnah wal jamaah. Lebih-lebih aswajanya itu mazhab Imam Asy-Syafi'i dan akidahnya atau tauhidnya Al-Asy'ari. Ini kenapa saya sampaikan seperti ini, karena kita harus tahu sejarah sekarang, keadaan zaman sekarang. Ini agama secara umum akan dihilangkan oleh kelompok namanya elit global. Elit global itu kelompok entah berapa, entah 7 atau 8, saya tidak apa, tapi semuanya agamanya Yahudi atau orang etnis Yahudi. Itu mereka ingin menghilangkan agama, tapi yang paling diincar atau paling dijadikan target adalah agama Islam. Dan yang paling dimarahi mereka, yang paling dibenci mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang paling dibenci dari ahli sunnah jamaah itu adalah mazhab Asy-Syafi'i fil fikih dan mazhab Asy'ari fil kalam atau fil tauhid.
Kenapa begitu? Karena Yahudi itu adalah mazhab yang adalah agama aslinya Taurat, tujuan aslinya kitab Taurat, Tauhid. Tetapi mereka tauhidnya tauhid yang artinya Tuhan itu Allah ya, tapi Tuhannya itu kayak manusia, digambarkan kayak manusia dengan sepenuhnya persis kayak manusia. Mereka mengatakan Tuhan itu tidur, bisa kelelahan, bisa capek, bisa kelelahan. Setelah menciptakan langit bumi, hari Sabtu Tuhan kecapean, tidur-tiduran. Bahkan sebelum tidur atau apa itu, Tuhan itu betul bahasa Indonesia menyesal. Saudara sekalian, na'udzubillah, ini berarti kalau Tuhan menyesal menciptakan langit bumi, berarti Tuhan tidak punya visi dan misi, tidak punya arah dan tujuan, tidak punya hikmah, tidak punya rancangan. Makanya di mazhab Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah dan lain-lainnya modern itu mengatakan Allah tidak punya qada. Mereka kadang-kadang mengaku Allah punya ilmu, tapi ilmunya global. Allah punya ilmu, tidak ada, ilmunya enggak sempurna. Hanya tahu, tapi tidak punya rancangan, tidak mengetahui akan masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini berarti menghindari qadar. Sekarang ditiru oleh Hizbut Tahrir ya, atau orang-orang modern itu, berarti mereka ada hubungannya dengan Yahudi, agama Yahudi. Karena Tuhan dianggap menyesal menciptakan langit bumi itu, berarti tidak punya rancangan dong, tidak sempurna pengetahuannya tentang apa yang akan terjadi pada ciptaannya sendiri. Subhanaka hadza buhtanun, subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Agama Yahudi karena mengatakan Allah itu persis kayak manusia, berarti berbentuk, berjisim, berawak dan seterusnya. Nah, ini di dalam Islam yang seperti itu namanya mazhab Karomiyah. Mazhab Karomiyah, pengikut Ibnu Karom, atau lebih umum lagi Musyabbihah, Mujassimah. Yang meniru atau mengikuti mazhab Mujassimah, Musyabbihah ini sekarang, walaupun gak mau dibilang mengikuti, tapi ya gak menentang sama sekali, itu adalah paham Wahabi.
pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab menciplak atau niru pendapat atau aliran Ibnu Taimiyah. Dan sebetulnya, tapi kalau mereka dibilang Mujassimah nggak mau, tapi kalau mensifati Allah, Allah punya wajah hakikah, lahu wajhun hakikatan, lahu yadun hakikatan, lahu sabun hakikatan, lahu qadamun hakikatan. Kata-kata hakikatan ini yang jadi masalah. Nanti hakikatan artinya ya berarti sama dengan kita. Ya mereka nggak mau juga. Dibilang ka'aidina lahu wajhun ka'udina lahu yadun ka'aidina, nggak mau juga. Tapi ada kata-kata hakikatan. Kalau madhab Asy'ari yang salaf, Asy'ari punya dua. Ada madhab Asy'ari punya teori dua atau punya maslak dua. Ada thariqatul salaf atau tafwid, ada juga thariqatul khalaf atau takwil. Nah, ini mengatakan lillahi wajhun la na'lamuhu, la na'lamu haqiqatahu. Ini namanya takwil, ini salaf. Asy'ari juga menetapkan dalam kitab Ibanah dan juga dalam kitab Maqalatul Islami. Ini namanya takwil atau salaf. Salaf menurut Asy'ari seperti ini, tapi kalau menurut Wahabi, Salafi Wahabi mengatakan lillahi wajhun hakikatan, lillahi yadani hakikatan, bahkan lillahi ainani hakikatan. Itu namanya Muhammad Shalih bin Utsaimin, ya. Muhammad Shalih bin Utsaimin Wahabi itu mengatakan lillahi ainani hakikatan, la wahidatun wala salasatu ayun. Persis kayak manusia berarti, ya. Tapi kalau mereka dibilang ainani ka'ayunina, nggak mau juga, supaya menutup-nutupi kalau mereka sama dengan Yahudi. Itu liciknya orang-orang sekarang ini seperti itu. Memang gimana, ada hubungan dengan Yahudi? Yahudi itu juga licik-licik, ya. Orangnya licik-licik, daki-daki bahasa Jawanya. Apa sih bahasa Maduranya? Licik, lecek, ya. Terus sekalian, jadi lah yang nggak mau, yang masih tetap kenal kodok dan nggak mau mutaqsim tasbih, nggak mau madhab tasbih tasbih, ini tinggal siapa? Madhab Asy'ari dan Maturidi tentunya hampir sama Asy'ari dan Maturidi itu. Cuman kalau Maturidi itu bedanya dengan kita, kalau kita tidak berani mengatakan Allah fawqal arsy, tidak berani mengatakan Allah fawqal arsy, tapi kita berani yang salafi Asy'ari, berani Allah istawa alal arsy.
tapi nggak berani bilang Allah fawqal arsy. Kalau Maturidi Allah fawqal arsy, Rabbul arsy fawqal arsy lakin bila wasfit tamakkuni wa tisoli, dalam kitab Badul Aman. Jadi Allah di atas arsy tapi tidak bertempat dan tidak ittisal, tidak sambung, tidak nempel kepada arsy. Itu berani. Fauqa. Kalau kita nggak berani. Kalau Asy'ari hanya bilang Asy'ari yang salah bilang Allah istawa arsy, begitu saja, nggak berani fauqal arsy. Istiwa apa artinya? Nah, ini juga rame atau geger. Nah, ada yang berani istawa bermakna irtafa'a ala, tapi tetap ala la, yang uluan atau irtifa'an la na'lamu haqiqatahu, itu madzhab Asy'ari. Wahabi fauqiyah beneran, fauqiyah beneran, makaniyah, fauqiyatul makan, nah juga fauqiyatul makniyah, makaniyah. Hasil persis lah kayak manusia butuh tempat dan seterusnya. Kalau kita Allah tidak butuh tempat, cuman Allah sudah mengatakan istawa arsy, ya kita katakan Allah istawa arsy. Tapi makna istawa ini yang kita tidak tahu persisnya. Atau kalimat istawa kita tidak bisa menafsirkannya, hanya bisa meraba-raba, mengkira-kirakan ya. Mungkin maknanya begini, mungkin maknanya begini. Allah alam bisawab. Terus jadi karena kita Asy'ari ini itu tidak mau tafsir, nah sekarang kalau maka kita nggak mau tafsir, nggak mau mengingkari qada-qadarnya Allah. Karena dua ini, maka kita paling dimusuhi sama Yahudi Israel. Nah, olehnya kita diserang dari mana? Coba di Saudi dulu tempatnya ahli sunnah wal, sekarang yang Maliki, yang Hanafi, yang pokoknya Asy'ari Maturidi sudah dihabiskan, nggak boleh ngajar katanya, nggak ngajar, maka dikafirkan gara-gara tawasul, gara-gara baca burdah, gara-gara membaca Dalailul Khair, maulid ya, gara-gara baca maulid dihabisi. Yang masih hidup adalah mazhab Ahmad bin Hanbal yang anti maulid, anti tawasul, anti Dalailul Khair. Padahal mazhab Ahmad bin Hanbal yang kuno, zaman 300 tahun yang lewat, itu masih banyak yang senang maulid, yang senang tawasul, yang senang Dalailul Khair, yang mahabbah kepada Rasulullah SAW. Tawasul, maulidan masih banyak. Tapi setelah ada Muhammad bin Abdul Wahab, ini yang maulid-maulidan, yang Dalailul Khair diberangus. Nah, ini apakah siapa itu? Muhammad bin Abdul Wahab ini
nyata-nyata benci tawasul atau mengafirkan tawasul atau tidak, hatinya gitu maksud saya, hatinya yang ada di hatinya Muhammad bin Abdul Wahab ini apakah memang mengkafirkan orang tawasul, orang mauludan, orang baca dari Qur'an, orang istighotha ya Syaikhul Qadri Jilani Al-Ghifni dan seterusnya. Ini diungkap dalam kitab Mafahim Juwatus Soha karangan guru kami, menukil dari buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab. Ditemukan beliau Muhammad bin Abdul Wahab tidak, hakikatnya aslinya tidak berani mengkafirkan, tapi anak buahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkafirkan. Dan di kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab ada kitab Tauhid ya, apa namanya kitabnya, kitab Tauhid dan apa itu kayaknya mengkafirkan juga, tapi mengkafirkan secara umum lah. Tawasul itu syirik dan seterusnya. Tapi dia ditanya sama seorang temannya atau anak buahnya, apakah sampai mengkafirkan? Subhanaka in hadza buhtanul azim. Subhanaka in hadza buhtanul azim. Dalam kitab Mafahim Juwatus Soha disebutkan. Alhamdulillah. Berarti kalau gitu, kalau bisa disimpulkan, berarti paham Wahabi itu sebetulnya gerakan politik. Orang yang dari Muhammad bin Abdul Wahab itu aslinya tidak ingin mengkafirkan. Bahkan dia dulu adalah muridnya tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah di Al-Madinatil Munawwarah, di Madinah. Hasil itu pemahaman, belum tentu akidah, gerakan pemikiran yang belum tentu akidah. Karena buktinya dia ditanya seperti tadi kok bilang subhanaka hadza buhtanun azim ya. Jadi itu permainan, trik-trik itu, gerakan-gerakan politik, pemahaman agama yang berafiliasi atau berhubungan dengan urusan politik. Itu tadi politik Inggris, katakan kalau negara, kalau urusan negara, atau politik Zionis atau Yahudi kalau urusan agama. Allah Nusra kita nggak tahu sebetulnya. Yang jelas pokoknya yang diserang besar-besar itu mazhab Syafi'i atau langsung saja mazhab Abdul Hasan Al-Asy'ari, karena menetapkan qada dan tidak mau tajsim kasbi. Kalau Mu'tazilah anti kasbi tajsim, tapi juga menafikan qada. Jadi ada hubungan, ada kerusakan, ada pengerusakan. Bisa dirusak, udah ada cacat lah, imannya cacat ya. Tapi kalau Asy'ariyah ini tetap menetapkan qada dan tetap anti tasbih taksir, walaupun menerima ya dullah, itu yang bagian salaf ya, menerima ya dullah, menerima wajullah, tapi tetap bilang bila kaifin atau
lana lamu haki kota. Ini ya bedanya kita dengan mereka. Ini perbedaan yang pelik, yang angel dipahami. Saya sampaikan ini karena di belakang saya diberikan, jadi saya alumni Mekah ini ya. Kalau mungkin ada yang kurang paham, insya Allah paham hari ini ya. Kalau tidak paham ya ketepaan sama-sama pahamnya, alhamdulillah. Terus sekalian, di ilmu agama yang seperti ini ayo kita lestarikan, ayo kita bela, ayo kita perjuangkan. Ini intisarinya agama Islam. Tapi jangan lupa, makanya saya tadi bilang Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, bukan hanya amal akidah, tapi Syafi'i juga. Artinya fikih Syafi'i ini juga paling mangkelno Yahudi. Sudah pernah saya sampaikan kalau nggak salah di siapa yang bulan Sa'ban itu biasanya undang saya akhir tahun di Bangkalan juga. Iya. Bulan tahun ini bukan tahun bulan Syawal ya, biasanya akhir tahun bulan Syawal ada ya, akhir tahun di daerah Bangkalan, Sampang Bangkalan, saya lupa. Alumni Al-Nawar juga ya? Bukan akhir tahun mereka seperti ini gitu. Tapi bukan bulan Sa'ban ya, bukan bulan Syawal. Di Qa'dah besar-besar itu sudah saya ceritakan, atau pengajian-pengajian lain ya, lupa saya ceritakan ada panglima militer di jenderal lah namanya, jenderal di Yahudi, jenderal di Israel itu bilang begini, andaikan umat Islam itu sholat subuh jamaahnya ramai memenuhi masjid dan kunut dan berdoa di sholat kunut dan mendoakan kehancuran kita umat Yahudi Nasrani, wah itu kita akan kalah setiap perang. Jadi orang Yahudi tahu kekuatan kunut itu, kekuatan kunut kita ini tahu. Apalagi sholat jamaah rame di masjid atau di musola penuh. Oh gini deh, maafnya, dia melihat orang Yahudi melihat rame masjid di waktu sholat Jum'ah. Kan kalau Jum'ah kan seminggu sekali istilahnya ya. Umat Islam ramenya kok Jum'atan tok, kok waya Jumat tok, kok enggak tiap hari ya. Andaikan mereka sholat subuh tiap hari seperti mereka melakukan sholat Jumat dan membaca kunut, berdoa bersama supaya mereka menang atas kita dan kita dihancurkan Allah, dikalahkan Allah, wah kita setiap perang nggak mungkin kita akan menang. Tapi mereka kalau munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan semangat itu hanya Jumat, hanya waktu siang saja. Kalau subuh kan agak malam kalau awal waktu ya. Nah, jadi andaikan mereka ramai sholat subuh tiap hari seperti mereka melakukan sholat Jumat dan sholat subuhnya itu agak petang, agak gelap, artinya awal
waktu masih agak gelap dikit-dikit, berdoa menghancurkan kita, mengalahkan kita, kita pasti kalah. Nah, ini mereka yang Yahudi itu tahu rahasianya sholat subuh awal waktu jamaah. Makanya Imam Syafi'i sendiri itu beda dengan jumhur dalam masalah as-sholatil wusta. Ya ayyuhalladzina amanu hafizu 'alas sholawati was-sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kebanyakan ulama menafsir sholatul wusta itu sholat asar, karena memang hadis-hadisnya begitu. Tapi Imam Syafi'i dianggap syadz karena mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Alasannya Syafi'i karena di sholat subuh lah malaikat malam dan malaikat siang yang turun itu ya ta'aqabuna itu bergiring itu yang bagian siang sudah sama datang, yang bagian malam juga menunggu selesainya sholat subuh. Tapi sholat subuh ya nggak kesiangan ya, tidak terlalu sudah bukan hampir terbitnya matahari, tapi sudah agak gelap awal waktu atau pokoknya masih ada rembang gelap-gelapnya dikit itu. Terus kalian, jadi Imam Syafi'i ada kunut subuh terkenal. Nah, ini mari ditambahkan di di kitab Fathul Mu'in wa yusannu kunutu Umar, disunahkan kunut Umar. Kunut Umar itu ya pokoknya azibil kafarah wal fajarah minal yahudi wal nasara wal musyrikin, itu pokoknya di situ berdoa agar kafir-kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapat kemenangan. Kalau disiksa di neraka udah maklum pasti ya. Jadi itu akidah kita, akidah orang Islam. Orang Islam punya akidah yang masuk surga itu hanya umat Islam. Kalau lainnya ya bisa masuk surga kalau masih mengikuti jejak nabi-nabi mereka. Tapi Yahudi Nasrani ini sudah melenceng dari ajaran Taurat Injil, tauhid tanzih. Orang Yahudi tadi mengatakan Allah seperti manusia. Kalau Nasrani tambah jelek lagi, mengatakan Allah punya anak, punya istri. Na'udzubillah min. Ini melenceng dari tauhid ya. Terus sekalian, jadi saya ulang lagi, azibil kafar wal fajra minal yahudi wal nasara wal majus wal musyrikin alladzina yasudduna an sabilik yuqatiluna awliya'ak. Itu namanya kunut Umar, kunut Sayyidina Umar. Ini azib ini adalah bukan sudah maklum kalau neraka sudah pasti. Ini azib artinya mereka kalah. Ya Allah, kalahkanlah mereka ketika mereka berperangan dengan kita. Inna azabaka kita bil kufari murtad. Siksamu pasti menimpa orang-orang kafir. Terus sekalian, nah ini jadi Allah mahdina fiman hadait itu jelas, itu bagus sekali. Cuman lebih baik lagi kalau kita juga menambahi Allah ma'alibil kafarah wal fajarah. Ini menggetarkan hati mereka, yang takut mereka. Orang Yahudi tahu itu.
kunut itu katanya orang-orang itu khilafiyah. Ya, urusan teori ilmiah khilafiyah, urusan ilmiah khilafiyah, tapi urusan praktek ini hal yang menakutkan pada orang-orang kafir. Jadi doa bersama, apalagi di dalam sholat. Ayo, doa bersama saja atau orang melakukan istighosah saja musuh bergetar kan? Ya, zaman dulu kalau ulama habaib masyarakat Islam berdoa bersama istighosah takut semua. Nah, tapi sekarang katanya nggak takut katanya karena yang bikin memberi dana itu dari baude ya katanya. Memberi makan, memberi subsidi dana itu dari Bansor atau Ansor, nyari dana di orang-orang Kristen. Na'udzubillah dari orang-orang Konghucu. Makanya mereka sergap jaga gereja ya, jaga kelenteng waktu Imlek karena cari dana-dana itu. Terus sekalian, Walhasil mazhab Syafi'i ini kalau dipraktekkan ditambah dengan kunut Umar, kalau rame jamaahnya, khususnya jamaah subuh, nah ini sangat menakutkan musuh lawan. Sedangkan kunut doa bersama di luar sholat saja menakutkan, apalagi di dalam sholat. Terus sekalian, ini aswajatullah ini. Nah, kalau nggak mau sholat kunut itu kayaknya gimana gitu ya? Kayaknya gimana? Walaupun di kitab Bulughul Maram ada hadis seorang sahabi mengatakan kunut itu bid'ah. Kan sudah ditakwili sebagian ulama, bid'ah itu artinya kalau terus menerus artinya disepertikan wajib. Artinya berarti kalau sholatnya panjang, qiraahnya panjang, waktunya longgar, qiraahnya panjang, berarti kesempatan kunut. Kalau masalah jamaahnya agak terlambat atau bacanya sedikit, nah itu menurut sebagian sahabat nggak usah kunut lah, tidak sesuai karena kurang bacaannya. Nah itu mungkin gitu pahamannya sebagian sahabat. Atau yang dikehendaki adalah kunut, sebagian sahabat itu melihat Rasulullah hanya kunut nazilah di satu kejadian, yaitu setelah 70 sahabi yang menghafal Quran dibunuh oleh Ri'il Zakwan Usayyah. Nabi itu kunut nazilah mendoakan supaya Ri'il Zakwan, kabilah Zakwan, kabilah Usayyah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin dia melihat umat Islam pada waktu itu kunutnya tidak kunut menghancurkan kafir, mungkin doanya untuk pribadi, ya ini kurang senang. Sahabatnya mengatakan bid'ah tadi, Allah. Tapi walhasil ada kunut ini umpamanya Kanjeng Nabi tidak mulazamah kunut umpamanya kunut subuh, tapi itu dimulai oleh Sayyidina Umar. Apa salahnya kita mengikuti Sayyidina
Umar. Sama dengan tarawih, kan Nabi tidak melazimkan tarawih, sholat qiyamul Ramadan, hanya 3 kali, 3 malam atau 4 malam di 1 tahun. Setelah itu kan Nabi tidak melakukan jamaah tarawih, hanya sholat qiyam biasa di rumahnya. Nah, sekarang Sayyidina Umar zaman Abu Bakar nggak ada juga tarawih jamaah di masjid. Permulaan Umar juga nggak ada. Tapi umat Islam sama iktikaf. Atau zaman kanjeng Nabi juga iktikaf, sholat sendiri-sendiri. Yang hafal Quran dijadikan imam, yang nggak hafal Quran makmum, tapi sendiri-sendiri, nggak jamaah bareng. Itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar, dan permulaan zaman Umar. Sekarang kemudian Umar punya pahaman atau punya pemikiran, wah, daripada jamaah sendiri-sendiri, lebih baik dari 1 aja, lebih baik imamnya 1. Kanjeng Nabi juga pernah, tapi nggak menyuruh. Kanjeng Nabi pernah di 1 waktu, di 1 tahun itu sholat iktikaf di dalam masjid, kemudian Kanjeng Nabi sholat, kemudian diikuti oleh sahabat, asalnya sedikit, kemudian malam kedua tambah banyak, malam ketiga penuh masjid, malam keempat udah nggak kuat masjid itu, ada yang keluar mungkin di luar masjid. Tapi sudah pernah, karena itu memberhentikan, takut kalau hal itu disamakan dengan sholat 5 waktu, takut disangka itu kewajiban. Nah, menurut Sayyidina Umar, ini kanjeng Nabi sudah wafat, sudah jelas yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Sekarang tarawih atau sholat qiyam Ramadan itu sholat sendiri-sendiri. Sekarang sudah jelas hukumnya tidak wajib. Jadi 1 aja lah daripada sendiri-sendiri. Makanya jadi 1 disatukan, diimami oleh Ubay bin Ka'ab, dan disumet lampu-lampu. Lampu-lampu di sumet, kalau bahasa Indonesia dinyalakan lampu-lampu di dalam masjid. Alhamdulillah, umat Islam ketok seneng. Masalahnya petang-petangan salat diri-diri atau ia jamaah sama sendiri-sendiri. Mungkin ada 7 jamaah gitu, lain-lain. Yang hafal Quran yang jadi imam. Terus kalian lah. Sekarang apakah kita meninggalkan tarawih karena kanjeng Nabi memberhentikan tarawih itu? Tidak, kita mengikuti Sayyidina Umar. Bahkan rakaatnya 20 rakaat. Walaupun Sayyidina Rasulullah SAW tidak jelas berapa rakaatnya, ya, kecuali dalam riwayat Baihaqi saja, dalam kitab Sunan Kuburonya mengatakan kanjeng Nabi juga 20 rakaat, tapi di kitab-kitab lain tidak ada. Ini kita mengikuti Sayyidina Umar dengan alasan sudah jelas tidak wajib tarawih. Kita bikin jamaah karena kanjeng Nabi juga pernah, walaupun tidak menyuruh, tapi kalau sudah pernah terjadi, apa salahnya kita ikut melamakan sholat tarawih? Dan umat Islam dulu-dulu zaman Abu Hanifah, zaman Syafi'i, zaman sebelumnya, zaman Tabi'in sudah melakukannya.
ijma'nya umat Islam itu apakah tidak ada nilai, apakah dolar mereka? Tidak mungkin. Begitu juga dengan kita kunut. Kebanyakan umat Islam kunut subuh. Kenapa kita meninggalkannya? Kalau alasannya saya bermadzhab Hanafi. Oke, kalau gitu, kalau alasannya mazhab Hanafi, tapi di sini kan tidak kunut, kan tidak mengaku mazhab Hanafi. Ikut siapa? Ikut orang-orang yang modern, ulama modern yang anti mazhab. Na'udzubillah min. Kenapa kita meninggalkan as-salafuna, thariqahnya as-salafina? Kita dulu Islam di sini ramai adalah karena mazhab Syafi'i. Dari zaman Wali Songo itu mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Wali Songo katanya aslinya dari Gujarat. Gujarat mazhabnya Hanafi katanya. Tapi kenyataannya Syafi'i itu. Dan Wali Songo keturunan dari Habaib Hadramaut, ya, dari Amul Baqi Muqaddam. Ini mazhabnya Syafi'i dong. Kenapa kita nggak mau bermadzhab Syafi'i? Nah, kecuali orang yang bermadzhab Hanafi silakan tidak kunut. Ini bukan berarti kita membesar-besarkan urusan khilafiyah, bukan. Kita ini bukan mengkafirkan atau mau bilang sesat orang-orang yang tidak kunut sama sekali. Ayo kita belajar adab, belajar ta'lim kepada masyayikh. Ini yang kita ngomongin santri kan? Yang kita omongin santri, bukan kita ngomong sama akademis, bukan kita ngomong sama orang-orang Muhammadiyah, kita ngomongnya sama santri. Kalau karena perasaan, ya alhamdulillah perasaan ya. Asal nggak bermusuhan dengan kita nggak niat bermusuhan. Ini loh santri yang asli, yang dulu melawan penjajah, yang dulu berani perangnya itu kita santri ini, bukan yang punya masjid mujahidin ya. Jihadnya hanya jihad politik kok, tiba ya kalah wae ya. Pakai politik kalah wae, kalah terus saja. Kita pakai jihad, kalau memang ada kesempatan jihad, ayo jihad ya. Nah, ada kesempatan. Tapi ya kesempatan di sini daerahnya, masa kita meluruk ke Jakarta ya, capek dong ya, gak ada yang membiayai lagi ya. Nanti dianggap teroris lagi, waduh, kebanyakan di penjara nanti ya. Nah, sudah banyak aktivis-aktivis mujahid di Jakarta, ulama-ulama kita di penjara ya. Masa kita mau ke Jakarta masuk ke penjara juga? Nanti siapa dong madrasah ini yang ngopeni siapa ya? Yang ngopeni pondok siapa? Kita juga bukan pengikut NU liberal ya. Kita juga bukan pengikut Said Akil Siraj ya. Yang anti kepada habaib mujahidin fisabilillah. Sama sekali kita mendukung, mendoakan supaya Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik, Muhammad Rizik bin Syihab diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bayar, alhamdulillah, barakatil matar, barakatil madaris, barakatil ma'ahid. Insyaallah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita harus ke sana ya. Semuanya ya. Nah, ini yang susah, yang di Banten ini pendukung Rizik ini kiainya tambah hari tambah banyak yang mati, ini gimana ini ya.
Nah, tadi hari apa itu mati Kiai Kursusi ya dari Banten. Dulunya ada lagi Abah siapa ya, saya lupa. Ya, tidak tahu, semoga ada penggantinya mereka ya. Nah, kita ini semoga diselamatkan Allah Ta'ala. Tapi mohon pondok pesantren dan madrasah diniyah tetap berjalan ya. Ada yang ke sana ya monggo, tapi jangan terlalu banyak ya. Daerah sini ada, dari sini masa kita semua mau ke sana. Nah, jadi orang Betawi nanti kita bukan orang Madura lagi ya. Saudara sekalian, ya kita doakan semoga yang meninggal dunia, pimpinan memberikan pimpinan orang-orang simpatisan habaib, semoga diberi ganti oleh Allah SWT yang lebih baik, dan mereka tetap diberi sabar, dan mereka juga sedikit senang ilmu ya, ilmu yang luas ya, bukan ilmu yang fanatik-fanatikan, dan sebenarnya mereka diselamatkan dari paham-paham Wahabi, paham-paham HTI, apalagi Syiah ya. Ini sangat berbahaya. Kita mencintai habaib, mencintai habaib itu bukan khususnya Syiah. Kalau Syiah itu mencintai habaib untuk kepentingan mereka sendiri, untuk mereka kekuasaan dan seterusnya. Sama dengan Wahabi, mengaku cinta sahabat, tapi mereka memberangus mazhab Asy'ari, mazhab Syafi'i. Apakah sahabat itu pemberangus ya? Apakah sahabat itu pembasmi umat Islam? Itu tidak ya. Syiah juga begitu, mengikuti mazhab katanya mengikuti ahli bait, mencintai ahli bait, tapi kok memberangus Asy'ari, memberangus pengikut Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal mencintai ahli bait ya, tapi bukan menjadi Syiah. Inka narahwat hubbu ali Muhammadin falyashadis saqalani anni rafidi. Kalau memang mencintai ahli bait itu adalah identik dengan Rafidah atau Syiah, biar mereka mengatakan saya itu orang Syiah, tapi tidak. Hubbu ali Muhammad ini adalah hal yang kewajiban bagi setiap muslim, apalagi yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, bukan tipenya orang Syiah itu. Hanya main-main, hanya orang-orang yang ingin kekuasaan. Ya, di mazhab Syiah sendiri kok ya nggak ada rukun imannya, nggak ada qada. Baca buku saya, nanti akan saya baca di Abadul Asr, insya Allah ada ya. Kok nggak ada qada. Itu gimana? Berarti ya memang hubungan dengan Yahudi tadi ya. Syiah yang dulu itu tasbih taksim, sekarang mereka berganti anti tasbih taksim, mengikuti Mu'tazilah. Berarti sama dengan Mu'tazilah yang sekarang, Syiah sekarang ini. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam rotib hadatnya bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bimasyiatillah. Kalau orang Mu'tazilah al khair bimasyiatillah wal wasyar bimasyiatil insan katanya. Atau istilah syaitan ala insan ya. Jadi seolah-olah kalau satu penciptanya adalah syaitan. Wah, ini kan bahaya. Jadi ada dua Tuhan sama dengan Majusi. Makanya ada hadis al-qadariyatu majusu ummati, kalau nggak salah ya.
Al-Qadariyah itu majusu'ul pengingkar qadar alias Mu'tazilah Jahmiyah itu adalah majusnya umatku karena punya dua Tuhan. Urusan khair katanya Allah yang menciptakan, urusan syar katanya Allah tidak menciptakan, berarti yang menciptakan adalah setan, berarti dua Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya pesan supaya mazhab Asy'ari dengan tidak hanya khusus kolaknya saja, salafnya yang beda dengan Wahabiyah atau beda dengan Musyabiyah Mujassimah, itu kita pertahankan. Dan amalia mazhab Syafi'i nomor 2 itu juga harus dipertahankan. Inilah inti agama, buktinya adalah inilah yang selalu dimusuhi, diberangus oleh Zionis dan Salibis lewat Wahabi, lewat Syiah dan lain-lainnya. Sekian, semoga ada yang manfaatnya, ada semoga berkah dan manfaat. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu wa sallam ومدرسنا يا الله أبواب الرضا والتيسير، أبواب العلم النافع، أبواب الفتوح والمنى ورسوخ العلم وصلاح البلد والجسد والروح، أبواب الرزق الحلال الواسع، أبواب الأخلاق الحسان على ما جاء به سيد ولد عدنان يا رب العالمين. اللهم أكرمنا وإلم بكرامات الصالحين وبكرامات العلماء العامين وبكرامات الأولياء العارفين المتحققين بسنة الجماعة يا الله الماشيين على مذهب الأشاعرة والماتريدية أو أهل الحديث، إنك على يا الله المنزهين. اللهم اجعلنا وأهلنا وولادنا وولادنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا من أهل الشر والضار، واحفظنا بما حفظت بذكر، وانصرنا ويومنا نصرت برسول. اللهم بارك لنا في أنفسنا ومشايخنا وتلاميذنا وأحبابنا وأهل معاهدنا ومدارسنا، وكن لنا ولهم خير حافظ. إسحاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فردد كيده في نحره واشغله عن ذلك بآفة عظيمة في نفسه أهله وماله وجنوده وجمعياته ومؤسساته بنوكه ومصالحه وأحزابه، وشتت شمله وفرج جمعه وأبطل مكيده يا الله، رد كيده في نحره يا الله. اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاك أهل الأعداء وأنت عنهم من أهل الجبال وأوليائه وأعوانهم وجنود أوليائهم، وخذهم أخذ عزيز قدير. اللهم شتت شملهم وانزع رئاسة منهم ومن أوليائهم يا سريع عاجل، واجعل رئاسة بلادنا وجمعية مؤسساتنا ومصالحنا ومعهدنا ومدرسنا لعبادك الصالحين المتقين الذين هم يا الله خلفاء الأنبياء، خلفاء عباده، خلفاؤك من عبادك الصالحين. وقد قلت في وقولك الحق يا الله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فاجعلنا وأهلنا حبابنا وصحابنا وكلنا من أهل هذه الآية، إنك على كل شيء قدير في خير عافية يا الله. ولا واجعل في قلوبنا محبة العلم ومحبة الشريعة يا الله، محبة أهل البيت، محبة الصحابة يا الله، بالإخلاص بالاستقامة. ولا تجعل في قلوبنا محبة الكراسي ومحبة المناصب يا الله، إنك على كل شيء قدير. ولا تجعل في قلوبنا محبة الدنيا، واجعل الدنيا في أيدينا ولا يا الله ولا تجعلها في قلوبنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا من ربنا اتنا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك في هذه المدرسة وجميع المدارس، واجعلها على منهج السنة والجماعة، على منهج الإخلاص،
والصدق والعافية ما ماشية على يا الله طريقة أهل الصدق والعافية ربنا آتنا في الحسنة وحسنة قيامة سبحانه وتعالى بعزة ما يصفون محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.